Sebelum kita mengawali pembelajaran pagi hari ini, silakan ketua kelasnya yang mewakili untuk memimpin debat. Siapa? Silakan salah satu. Siapa? Dua, mulai. Dua, selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana? Sehat? Harinya ada yang masuk? Siapa? Iya sakit. Dia sakit. Sakit apa? Sakit gigi? Tidak tahu. Ini kan sebelum saya mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kalian tadi malam tidur nggak? Iya. Ada yang nggak tidur? Tadi malam ada yang tidur? Kenapa kalian tidur? Karena ngantuk. Nah, setelah tidur tadi pagi ada yang nggak bangun nggak? Semua bangun tidur. Jelas dong? Semua pasti bangun tidur. Ada nggak yang bablasan tidur? Ketika kalian bangun, hal apa yang kamu lakukan? Pas kamu tangi dulu, hal pertama kali yang kamu lakukan apa? Melihat jam. Kira-kira setelah kamu bangun, sampai kamu datang menginjakkan kakimu di depan SMA 10, ada nggak hal baik yang sudah kamu lakukan? Apa? Mungkin ada salah satu yang ngomong. Apa? Ya, kepada orang tua. Pamit kepada orang tua. Ada lagi, kamu yang paling penting. Apa? Hal baik yang kamu lakukan cuma itu sholat itu baik. Misalnya, kalau agamamu Islam dan kamu seorang Muslim, kalau belum kan beda sholat. Berarti kalau ada Muslim yang nggak sholat itu non. Tadi pagi ada nggak yang nggak sholat subuh? Ada. Siapa? Ya. Kenapa? Ketiduran. Ini kan yang namanya seorang Muslim itu salah satunya itu kan kewajibannya kan sholat. Kenapa kok sholat wajib? Karena rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang pertama syahadat. Yang kedua sholat. Kalian sudah syahadat? Berarti kamu Muslim. Yang kedua sholat. Kalau ada yang nggak sholat, kenapa? Itu pertanyaan di Muslimnya kawin. Itu ya. Maksud saya ini ya, sesuatu hal yang baik itu sudah pasti akan menghasilkan kebaikan. Makanya nanti kalau ada hari ini yang tidak sholat, tolong disuruh sholat. Jangan menunggu di sholat. Kira-kira gitu. Ini biar ini suasananya agak mencekam ya. Dan agak kamu serius, supaya semua ya. Setelah coba kalau tidak di sebelah kali kita jawab biar kamu. Kemudian nanti kamu ingat itu dari saya permainan. Yang penting nanti bisa saya sedikit lagi. Kalau saya ngomong angka 1, saya ngomong 1 ya. Teman yang berada di sebelah kiri itu kamu tepuk punggung dari teman kamu yang sebelah kanan. Kamu tepuk punggungnya teman kamu yang sebelah kanan sambil ngomong good ya. Temannya berada di sebelah kiri, tepuk punggungnya temannya berada di sebelah kanan.
sambil ngomong hui. Paham? Coba. Satu. Yang keras. Hui. Coba. Satu. Satu. Selalu satu. Kalau saya ngomong angka 2, temannya yang ditepuk tadi ya, makan dagingnya temennya yang nepuk. Sambil ngomong iya. Jelas? Ya. 2. Iya. 2. Selanjutnya, kalau saya ngomong angka 3, berarti kamu menggerakkan jempol ya ke depan sambil menggerakkan ini mundur. Asik. Jadi ya, bisa jempolnya digoyangkan sambil menggoyangkan ini. Bisa. Coba 3. Saya dimulai. Coba 1, 2, 3. Asik. 3, 2. Iya. 2. Iya. Yuk, beri untuk ini untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi. Materi kita hari ini itu kita akan mempelajari tentang kecerdasan artifisial. Tapi sebelum itu coba kalian siapkan dulu media untuk belajarnya. Sama dicek kerapian baju. Coba cek dulu. Buku-buku disiapkan sama alat tulisnya. Alat tulis, buku tulis disiapkan. Dan jangan lupa, karena di sini kita akan mempelajari tentang kecerdasan artifisial otomatis, itu yang namanya smartphone. Smartphone sudah siap. Yuk, siapkan di atas. Sudah? Kalau sudah siap, ini saya mau Bapak mau tanya nih. Kira-kira kami itu ada yang sudah pernah mendengar istilah kecerdasan artifisial? Tapi kamu tahu kalau ini namanya apa? Smartphone. Kenapa kok ini dinamakan smartphone, bukan HP pun? Oh, karena kalau kalian belum pernah dengar, sekarang tak dengar. Tak kasih dengar. Kecerdasan artifisial musuh jelas belum pernah. Kalau AI itu apa? Kepanjangan dari apa? Kependekan AI. AI artificial intelligence itu kan sama. Kalau kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial itu kan sama dengan AI itu sama ya. Kecerdasan artifisial, kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu sama. Kalian pernah menggunakan VR? Di situ kan ada Meta AI, pernah menggunakan? Itulah yang namanya kecerdasan artifisial kan. Gitu?
kecerdasan yang dibuat. Oke, ini kan kecerdasan artificial. Terus ini, kalian ini kan sebenarnya biasa menggunakan, tapi mungkin kalian itu nggak tahu ini masuk di golongan yang mana. Itu kelihatan belum? Dari belakang kelihatan lagi. Salah satu jelas? Nah, ini kan semua kalian sudah pernah. Kalau di sini kan dicontohkan kan sebagai sarana untuk pengenalan suara ke wajah. Ini di HP kalian kan ada. Kenapa? Ada. Pemahaman bahasa yang alami. Kalian biasa menggunakan PKI. Biasanya kan kamu nyapa tuh. Selamat pagi, emang ini balas enggak? Ini cuma menggunakan kamu. Terus yang ini pengambilan keputusan secara otomatis, membuat keputusan yang cepat, tepat berdasarkan apa yang sudah ada dalam perhitungan yang canggih. Terus pembelajaran mesin meningkatkan kerja dan adaptasi seiring waktu dengan menganalisa pola dari data yang terus berubah. Nah ini, kalau yang ini saya yakin kalian sudah sangat familiar ya. Kreasi konten generatif menghasilkan teks, gambar, musik atau foto yang baru, orisinil dan kreatif. Nah, kira-kira di antara ini sebenarnya tugas yang dilakukan oleh AI yang sering kamu gunakan itu yang mana? Pengenalan suara dan wajah, karena rata-rata semakin kalian kan sudah ada ininya sebagai pengaman kan loh. Lanjut ya, ini nanti saya akan mencoba mengenalkan sedikit tentang AI generatif. AI generatif itu kan salah satu kecerdasan buatan yang di situ dia bisa menghasilkan sesuatu yang baru, ya, sesuai dengan apa yang kalian minta, yang kalian perintahkan. Karena si AI ini sebenarnya dia berbeda. Dia itu sangat berbeda sebenarnya. Tetapi karena sering kamu gunakan, ya, sering kalian latih. Saya nggak latih Pak. Ya memang kamu itu nggak sengaja melatihnya itu. Kalau kamu biasanya kan kamu browsing toh, pernah buka YouTube toh. YouTube itu kan selalu menampilkan ya, hasil pencarian yang sering kamu cari gitu loh, atau yang sejenis. Kamu kan ditampilkan itu loh. Tiap kali kamu buka YouTube, kalau kamu menggunakan akun yang sama, nanti di situ kan muncul tampilan mirip-mirip atau sama dengan apa yang kamu buka kemarin. Ya otomatis nanti tiap akun nanti kan berbeda. Misalnya kamu pakai akun saya, terus ada pakai akun kamu, akun temennya, tampilan YouTube-nya kan berbeda. Dan YouTube itu sudah menerapkan ini. Terus sebelumnya lanjut, saya mau tanya ini, kira-kira, karena AI itu kan kecerdasan buatan. Kira-kira antara si AI kecerdasan buatan dengan karya yang kita masukkan ke namanya prompt. Karena di sini itu ChatGPT itu cenderung menghasilkan hasil yang berupa teks. Nah, di sini ada contoh prompt. Tuliskan cerita pendek tentang siswa SMA yang menemukan robot. Nah, nanti si ChatGPT itu akan mengolah perintah kalian, terus mencari di database-nya kira-kira yang cocok dengan tulisan ini yang mana. Nah, baru nanti dihasilkan sebuah tulisan atau cerita yang ceritanya itu mirip-mirip
dengan vektor yang menentukan. Terus yang kedua, ada generator yang menghasilkan gambar. Kalau di sini dicontohkan kan ini ada kamera ini menggunakan galeri. Belum pernah menggunakan Canva? Nah ini kemarin kalau ini saya buat ini ya. Ini pakai ini gambar. Buat kamu kan biasa ada tugas presentasi loh. Enak sekarang kamu nanti bisa menggunakan gambar. Slide-nya langsung jadi. Belum pernah menggunakan? Belum. Nanti dicoba. Kalau di sini kan contohnya kan galeri sama Canva ini. Di situ ada perintah kucing lucu memakai jas hujan dari kartun. Nah, pas kamu enter, nanti keluarlah gambar seperti yang kamu perintahkan. Guna kucing lucu yang jas pas hujan. Tapi gambarin berupa ya. Terus ini ada generator yang menghasilkan suara. Di sini dicontohkan itu ada voice maker sama sound pro. Dan nanti bisa kamu coba sendiri. Di sini ada prompt suara. Terus selanjutnya ada yang menghasilkan video. Kalau ini kan Surari. Ini ada promptnya, ada perintah video anak sekolah belajar di sawah pakai tablet. Dan nanti muncul di situ ada video anak sekolah yang belajar di sawah. Kamu nanti bisa kamu coba saja. Yes, lanjut. Jadi tadi kan sudah sempat disinggung ya, yang namanya arti generatif yaitu bekerja berdasarkan perintah. Nah, perintah itu apa? Prompt. Selanjutnya, ini siapakah prompt? Prompt itu siapa? Prompt itu adalah kunci komunikasi kita dengan kecerdasan artificial. Jadi kalau kamu ingin menggunakan AI, ingin menggunakan KA, tentunya kamu harus tahu prompt yang betul itu gimana, prompt yang baik itu gimana. Jangan sampai kamu menggunakan KA itu cuma jawaban ini, itu sebenarnya perintah keliru saja. Kenapa kok keliru? Karena kan kamu nggak tahu pembahasan soalnya gimana. Kamu kan cuma mencari jawaban yang benar apa. Sedangkan kamu nggak tahu proses untuk menghasilkan jawaban benar itu gimana. Itu nanti kan ada ketergantungan loh. Yang namanya teknologi itu ada dua opsi kan. Kamu yang dimanfaatkan atau kamu yang memanfaatkan. Kamu ingin dimanfaatkan atau memanfaatkan? Kalian pernah lihat TikTok? Pernah? Pernah lihat YouTube? Pernah? Kamu bayar nggak? Tidak. Serius kamu lihat? Lihat YouTube kan bayar nggak? Enggak. TikTok. TikTok beda. Serius sih. Kamu lihat TikTok atau YouTube itu pakai data enggak? Beli enggak? Beli. Nah orang bayar. Pakai BB, pakai offline Pak. BB itu kan sudah bayar. Nah itu berarti secara tidak langsung kamu sudah di LKK, bukan LKPD. Kalau LKPD kan lembar kerja peserta didik. Kalau ini kan LKK, nanti setelah ini kalian membuat kelompok. Jadi jumlahnya berapa ini? Akhir 0, 5, 10, 20. Berarti nanti satu kelompok itu terdiri dari 5 anak. Nah, dalam kelompoknya nanti minimal harus ada satu cowok. Oleh-olehnya, oleh cowoknya berstruktur oleh harus minimal satu ya. Nanti lagi setelah ini. Jadi kenapa kita itu perlu
belajar kecerdasan artifisial. Salah satunya, ini ada 3 ini, 5 ada 3. Yang pertama, si AI ini nanti akan membantu kalian, membantu ya, bukan memanfaatkan. Dia akan membantu kalian untuk berkreativitas dalam produksi. Harusnya dengan AI itu nanti bisa membantu kalian untuk berkreativitas. Ya. Kalau kalian bingung mau buat apa, tanyakan. Terus yang kedua, pemahaman dan pencegahan misinformasi. Kalau kamu mencari sesuatu di AI, jangan tanya jawaban, tanya solusinya. Terus yang ketiga, partisipasi aktif, belajar jadi pengguna aktif bukan hanya kemampuan teknologi. Biasanya kamu lihat di TikTok itu ada pesawat terbang yang landing di tengah pasar. Itu kan jelas nggak mungkin. Itu berarti kan hasil dari AI atau kecerdasan artifisial. Kesimpulannya, AI itu bisa yang pertama menciptakan konten baru. Jelas. Yang kedua, AI itu bisa berkomunikasi dengan seluruh prompt. Ya. Yang ketiga, aplikasi AI itu sangat luas. Oke. Sekarang kalian buat kelompoknya. Kalian buat kelompok. Satu kelompok itu nanti terdiri dari 5 anak. Harus ada kelompoknya. Ini ada rekan. Silakan kalian kerjakan. Lalu setelah selesai, mungkin bisa gantian kelompok menjelaskan. Jawabannya tidak harus betul, yang penting benar. Buat itu kan perintah yang disebut dengan sikaan untuk membuat gambar ada kucing memakai jas. Kamu itu membuat perintah. Sama kira-kira kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan buat kami. Satu, apa itu agglomeratif menurut kelompok? AI dua tentang AI generatif yang saya tahu dan GPT ini dan Meta AI. Tiga, apa yang dimaksud dengan prompt dan adalah kita cerita untuk menghasilkan karena sebelum prompt mempengaruhi apa yang kita lakukan. B, bagian B, 1, hitungan untuk prompt gambar dalam kelompok. Prompt tidak berasal dari sebagai dua,
hubungan kompleks atau cerita pendek. Buatan cerita pendek tentang pertarungan tentang yang kita. Ketiga, tata hasil AI dari prompt yang kalian gunakan sesuai bagian C. Apa yang kalian pelajari dari kegiatan ini? Apa tantangan yang dihadapi? Jenis metode buatan yang dapat menghasilkan gambar, video, teks, atau musik. Nomor 2, stiker bersama AI berarti yang kalian tahu. Yang pertama, ChatGPT dan Google AI. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan prompt dan kata penting. Instruksi atau pertanyaan yang diberikan kepada sistem AI untuk menghasilkan respon atau jawaban. Prompt penting karena untuk menghasilkan respon yang spesifik dan mengurangi ambiguitas. Bagian B, 1. Susun satu prompt gambar secara pokok. Seorang lagi juga mau tidak untuk membaca buku sambil ditemani seekor kucing oranye dengan latar belakang keseluruhan jurnal sejarah. Kedua, susun satu prompt slide atau cerita pendek. Di sebuah kerja kecil yang tentang tinggal seorang gadis yang mempresentasikan kerja kelompok lain. Nomor 1, apa yang ingin berantem menurut kelompokmu? Kami yang berantem itu semacam teknologi yang bisa bikin sesuatu yang baru, kayak gambar, tulisan, atau suara juga dari perintah yang kita kasih. Sebutkan dua contoh yang kalian tahu. ChatGPT buat bikin tulisan. Gambar dari data. Apa yang dimaksud dengan prompt dan mengapa menjadi itu kayak kita atau kalimat yang kita kasih ke AI supaya apa yang mau dikasih karena kalau belumnya jelas hasilnya juga sesuai. Bagian B, susun satu prompt gambar secara pokok. Anak kecil membaca buku di bawah. Next, gambar, musik, audio, dan video. Nomor 2, sebutkan dua contoh AI generatif yang kalian tahu. Dari bukti dan data. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan prompt dan mengapa penting. Ini tadi kok nggak ada yang bertanya ya? Nggak mau bertanya kan? Ini ya, yang namanya teknologi baik apapun yang sifatnya tadi atau yang lain, yang penting punya satu, jangan sampai kamu itu dimanfaatkan. Kalian harus bisa memanfaatkan, itu loh, dimanfaatkan sama memanfaatkan. Kalau dimanfaatkan berarti kan kamu ketergantungan, ya loh. Andai kata nggak ada si A, kamu kan nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kamu memanfaatkan ada atau tidak adanya dia, kamu bisa beraktivitas. Gitu ya? Ya mungkin itu dari saya, kita lanjutkan besok. Ya. Karena ini waktunya sudah habis, kita akhiri. Salah satu mungkin bisa disiapkan untuk kedua. Untuk mengakhiri ya kamu bisa. Siapa yang mau bekerja? Siapa? Mulai. Selesai. Mungkin itu dari saya, anak-anak. Kalau ada kurang-kurangnya, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.